Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih mukafiyan li mazidih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudi amma ba'd. Ikhwan kiram hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian tafsir kita pada surah Al-Baqarah ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Dan perumpamaan atau sifat orang-orang kafir, wa may yad'uhum ilal huda, dan orang yang menyeru mereka ke dalam petunjuk. Jadi sifat orang kafir ketika kita menyeru mereka untuk berada di dalam petunjuk Allah. Kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u, seperti perumpamaan orang yang menyeru dengan suaranya, yakni orang itu adalah penggembala yang menyeru binatang gembalaannya, di mana binatang gembalaan itu tidak dapat mendengar kecuali seruan atau suara saja. Ai sautan wala yafhamu ma'nahu. Jadi binatang gembala ini dengar suara penggembalanya, dengar suara pemiliknya, tapi dia tidak faham apa yang dikatakan oleh pemiliknya tadi. Tak paham dia. Ai hum fi sima'il mau'izati wa adamu tadabburiha kal bahaimi. Mereka itu mendengar nasihat tapi tidak mau mentadabburinya. Didengarnya nasihat, dengar, tapi ibarat kita katakan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan balik, membal dia. Masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan, membal. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mungkin masih ada sedikit. Kalau dulu kan begitu kan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih ada sedikit. Tapi sekarang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan, membal. Ayat itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka mendengar nasihat tapi tidak pernah mentadabburinya, tidak pernah mengambil pelajaran terhadap nasihat itu, tidak pernah mau mengambil ibrah dari cerita yang ditampilkan dalam Al-Quran. Tak pernah mau. Kal bahaimi, seperti binatang ternak, tasma'u sauta ra'iha, binatang ternak itu mendengar suara penggembalanya, wala tafhamuhu, namun binatang ternak itu tidak memahami apa yang dikatakan oleh penggembalanya itu. Tak paham dia, kecuali dengan kode-kode tertentu. Mau makan baru paham dia. Nis, nah tahu dia tuh. Kalau gembala gimana? Cek-cek gitu.
yang pengalaman gitu. Pengalaman ngasih makan itu. Jadi Allah menyebutkan begitu. Mereka itu tidak faham, sama seperti tidak pahamnya binatang ternak ketika binatang ternak itu mendengarkan suara penggembalanya, namun dia tidak faham. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka itu tuli, tak bisa mendengar. Bukmun, mereka itu bisu. Tuli, kemudian bisu, bukmun, umyun, dan mereka itu buta. Tuli, bisu, buta. Fahum la yaqilunal mau'izata, mereka tidak pernah memahami nasihat atau peringatan itu, tak pernah mau. Jadi sudahlah tuli, peka bahasa kita, kemudian bisu, tak bisa bercakap, habis itu buta. Sedangkan di dalam syariat, kalau ada orang yang buta dan tuli, itu disamakan dengan orang gila itu. Gimana dia mau mendengar pelajaran kalau misalnya dia itu buta dan tuli? Kalau dia masih tuli, dia masih bisa menggunakan panca indera penglihatannya, bisa melihat, masih bisa. Ada tulisan-tulisan yang dibuat supaya mereka paham. Itu kalau mereka tuli, tapi masih bisa melihat. Kalau dia buta, alat pendengarnya masih digunakan, masih bisa. Banyak orang buta, tapi tajam pendengarannya kan. Ini sudah tuli, buta, yang mau digunakan opo? Apa mau digunakan? Meraba. Bisu pula, mau minta apapun dia orang tak tahu. Apa ini? Makanya dalam syariat begitu dia. Kalau ada bisu dan kalau ada peka atau tuli dan buta, itu terlepas dari syariat, disamakan statusnya dengan orang gila yang tidak bisa memahami apa-apa. Nah, itu. Sehingga dia nggak sholat, ya nggak berdosa. Orang dia tuli sama buta, gimana dia mau ngambil pelajaran? Jadi kalau mau tak sholat, udah buta sama tuli aja dah. Sama dengan orang gila, akalnya nggak berfungsi kan gitu. Nggak berfungsi itu akal itu, tuli sama buta. Jadi orang kafir itu disamakan oleh Allah dengan binatang ternak, di mana binatang ternak ini tidak bisa memahami apa yang menjadi perkataan tuannya. Ini begini, ada binatang ternak, ada penggembala. Penggembala ini biasanya dia memberikan makan, mengatur, serta memberikan jadwal kepada binatang ternak itu untuk keluar atau masuk kandang. Sehingga setiap hari binatang ternak itu paham kepada tuannya, paham, tahu dia. Cuma persoalannya ada bahasa-bahasa dari pengasuh tuannya itu yang dia pahami dan tidak dia pahami. Pada saat dia memahami bahasa tuannya, kenapa? Karena binatang ternak itu kelaparan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus bisa memahami bahasa pengasuhnya, penggembalanya. Tiba-tiba datang di sebuah peternakan, mobil Pajero Sport, bukan Avanza ya, Avanza di bawah tuh, Pajero Sport.
datang. Ini tidak kenal. Kambing-kambing tadi, binatang ternak tadi itu nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Karena memang tidak diperkenalkan oleh penggembalanya. Dan karena binatang itu tidak merasa bahwa sebenarnya yang memiliki mereka adalah tuan besarnya. Penggembala kan cuma pengasuh aja yang digaji oleh tuan besar. Cuma begitu kemudian yang tuan besar datang, penggembala ya dia paham, tapi kambing yang digembalakan tidak paham dia kalau itu tuan besarnya. Kenapa? Karena dia merasa selama ini yang memberi makan dia adalah penggembala itu. Urusan apa kok datang? Kalau bahasa binatangnya begitu. Mau konek Pajero kek, mau konek Fortuner kek, mau konek mobil Alphard kek, nggak urusan sama aku. Urusanku yang penting aku bisa makan. Nah itu dia. Yang penting aku bisa makan. Pengasuh datang, makan. Yang memiliki tuan besar datang, tapi belum tentu bisa dikasih makan. Jadi ini adalah tamsilan di mana penggembala dan binatang gembalaannya tadi adalah dua komunitas yang berbeda. Satu paham, satu tidak paham. Penggembala pasti dia paham. Binatang gembalaan pasti dia tidak paham. Apa yang membuat dia harus paham? The time is money. Waktu itu adalah uang. Saatnya makan baru dia paham. Jadi orang kafir ini digambarkan oleh Allah hidupnya hanya untuk makan doang. Orang kafir itu digambarkan oleh Allah mereka itu tidak pernah memahami petunjuk dari Allah untuk hidup lebih baik di akhirat. Tidak pernah. Kenapa? Karena pikirannya cuma satu, hidup di dunia saja untuk menyenangkan apa yang dia inginkan. Terutama tadi itu makan dan memenuhi hasrat seksualnya. Itu aja kan. Hidupnya kan begitu. Enak, nyaman, makannya pun oke, dapat memenuhi hasrat seksualnya sudah selesai. Dia tidak pernah berpikir bagaimana bisa bertuhan dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti binatang gembalaan tadi. Nggak ngerti siapa pemilik dia sebenarnya. Sebenarnya pemilik dia adalah tuan besar tadi, bukan pengasuh. Cuma dia melihat selama ini yang memberi makan itu siapa? Pengasuh, bukan tuan besar. Padahal tuan besarlah yang selama ini menggaji penggembala, membelikan makan, menyuplai dana selama ini. Begitu juga dengan orang-orang kafir dan orang yang disamakan statusnya dengan orang kafir juga begitu. Seolah-olah yang kasih makan siapa? Atasan. Yang ngasih makan siapa? Bapak tuh. Yang ngasih makan siapa? Manajer. Yang ngasih makan siapa? Direktur. Yang ngasih makan siapa? Komandan, panglima, presiden, kepala negara. Seolah yang ngasih makan itu mereka. Kenapa? Karena selama ini yang mengucurkan kartu miskin, memberi ini itu, siapa yang beri? Manusia. Sehingga manutnya dia kepada manusia. Sehingga dia lupa siapa sebenarnya pemilik dia itu. Siapa yang ngasih kau gaji? Manajer. Siapa yang merintahkan kau? Panglima, komandan.
Siapa yang menyuruh kau selama ini? Pak Menteri, Presiden misal. Sehingga takutnya kepada atasan melebihi takutnya kepada Allah. Sama kambing tadi. Apa ibaratnya dengan kambing tadi? Nggak takut dia sama Tuan besar, karena yang selama ini seolah-olah yang memberikan makannya itu siapa? Penggembala kambing. Ini bahasa yang luar biasa, paten sekaligus menendang. Kalbahaim, seperti binatang ternyata. Orang yang otaknya tidak bertuhan, tidak takut kepada Tuhan, sama sekali lebih mengutamakan perintah atasan daripada perintah Tuhan. Kalbahaim, seperti binatang. Bayangkan, hebat nggak Allah mengatakan? Summun, bukmun, umyun. Mereka itu tuli, bisu, buta. Fahum la yaqilun, tidak paham mereka tentang Tuhan yang sebenarnya, tidak paham. Haman, dia merasa atasannya Fir'aun, karena dia perdana menteri, maka yang menjadi raja itulah yang menjadi panutannya. Haman kaki tangannya. Fir'aun bilang, sana kau kerjakan, bunuh sana, bunuh, kepung, kepung. Jadi ketaatannya itu jauh lebih besar kepada atasan daripada kepada Allah. Kalau atasan menyuruh bawahan pada sesuatu yang baik, ya silahkan. Tapi kalau tidak baik, bisakah bawahan tidak menjalankan tugas dari atasan? Ini pertanyaannya. Siapkah dicopot jabatannya oleh atasan pada saat dia melanggar perintah, padahal perintah itu perintah yang tidak sesuai dengan hukum syara? Oh, kita melihat fakta. Fakta apa? Ya ini kan rahasia, tapi sudah banyak yang tahu. Begitu tuan besar mau turun, misalnya tuan besar dari Jakarta mau turun ke daerah Medan, kalau seandainya tuan besar mau turun ke Medan ini, sibuklah bawahan, sampai mungkin menyediakan wanita. Oh iya, servis, ayo nak, pokoknya hotel sedia bahas semuanya, kita siapkan. Ini penjilat bawahan nih, itu ingin menyenangkan hati atasan tadi, supaya apa? Supaya jabatannya sekarang tidak tersingkir, kan itu kan. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengatakan, kalau kau dicaci, kalau kau dihina, itu justru menjadi introspeksi dirimu. Jika kau dipuji-puji, disanjung-sanjung, jika kau kemudian dielu-elukan, itu justru penjilat yang satu saat akan menyingkirkan kewibawaanmu. Nah, itu begitu. Jadi biasa aja hidup ini. Kenapa? Karena memang kita bukan termasuk binatang ternak. Kalau kita mau masuk pada bahagian binatang ternak, itu tuli. Kenapa tuli? Takkan dengar di ayat-ayat Al-Quran itu. Takkan dengar maksudnya suaranya didengarnya, tapi dia tidak ingin untuk memahami. Bismillahirrahmanirrahim.
Aqimus shalah, tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan laksanakanlah, tunaikan zakat. Azan berkumandang, hirau pun tidak ada. Dengar kau suara azan, dengar. Datang kau ke masjid, tidak. Binatang ternak itu. Waktu zakat, bayarkan zakat. Ada hartamu, ada berapa? 100 juta. Kau simpan itu, iya, tak kau gunakan, tidak, sebagai simpanan nanti di hari tua. Sudah ada setahun, sudah tak kau keluarkan zakatnya, sayang laku, binatang ternak. Kenapa? Karena wajib dikeluarkan zakatnya, perintah dari Allah. Ngerti tapi dia tak paham. Tahu dia ayat itu tapi tak paham. Tuh, binatang ternak. Jadi orang yang tak sholat itu sama seperti binatang ternak. Lombu. Guru kami dulu bilang lombu. Kalau ada ibu-ibu enak, Bu, malam dekat-dekat tidur sama siapa? Bapak. Bapaknya sholat. Diam ibu itu. Laki ibu lombu. Jadi ibu malam-malam tidur sama lombu. Ya kan? Yang nggak sholat siapa? Lombu. Yang nggak bayar zakat siapa? Lembu. Yang tidak mau taat sama Allah, lembu taat sama Allah. Bahkan manusia ini lebih parah dari binatang ternak. Lembu jantan sama lembu jantan tidak mau dia saling bercumbu rayu, tidak mau dia. Lembu jantan sama lembu jantan yang ada berantem, apa kok mata kolai, nah, gitu. Itu lembu jantan, tak mau dia. Manusia, bayangkan, hah? Jantan sama jantan sekarang tengok, lebih parah nggak manusia juga, bayangkan. Bareng tegap ya kan, beca, bayangkan. Perempuan sama perempuan, kasusnya banyak, serius. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan itu anehnya, kasus laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu juga menimpa dunia pesantren. Geger. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Saya tak sebut nama. Bahkan menimpa pimpinannya. Ya Allah ya Rasul, apalah ini dalam hati saya. Maka sekarang kalau saya lihat ada anak laki-laki sama anak laki-laki pegangan tangan, kalau dulu kan sahabat, saya bilang jangan kau pegang tangannya, bahaya betul. Penyakitnya itu menyebar. Kalau perempuan dan perempuan pegangan tangan, aku bilang jangan kau pegangan tangan anakku. Sekarang mengerikan. Justru terkadang kita yakin kepada orang yang istrinya 4. Nggak mungkin ini. Jeruk makan jeruk. Banyak kasus jeruk makan jeruk. Penyakit itu semakin besar di Sumatera Utara juga cukup besar. Yang ngasih akses siapa? Kita juga. Kerja dia di salon. Ibu tuh di salonnya. Asal pesta diundang, keyboard apa namanya, mak lampir, mak lempar, mak siapa itu, ketawa juga kita. Wow, sampai batu lempar kelap kopi kok sana, laknat Allah kau. Bayangkan aja. Kok ada gitu, udahlah, malas gitu, IG aja udah. Terus bangunnya. Badannya tegap, udah itu cowoknya. Kenapa? Allah tidak ridho bebek congok tuh di situ. Kenapa? Diharamkan, dimurkai oleh Allah laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, dilaknat oleh Allah. Bahkan
kalau ada yang seperti itu harusnya diasingkan di tempat pengasingan. Kalau dia bencong betul, dia punya dua jenis kelamin, itu nanti yang dominan ditutup. Tapi kalau yang sekarang cap lonceng semua kebanyakan. Nah itu ya. Jadi itu jelas tuh, lebih parah dari binatang ternak. Jadi Allah menyebutkan orang kafir itu seperti binatang ternak. Ya itu tadi, tuli, tidak bisa memahami iktibar, tidak bisa memahami ayat. Berapa kali Rasulullah SAW membacakan ayat, mereka cuma mencemooh, padahal mereka tahu itu kebenaran, ngerti dia itu benar, tapi tak sanggup badannya untuk ikut dalam kebenaran itu, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Summun, bukmun, bisu. Kalau sudah dia tuli, apa yang mau dia sampaikan nggak akan bisa, mulutnya terbuka untuk bisa menyampaikan apa yang dia pahami. Lawang dia pun nggak paham, dia nggak paham memberikan pemahaman sama orang lain. Gimana mau bisa? Buta, tidak pernah, seolah-olah tidak pernah melihat kejahatan. Itu dia. Pura-pura tuli dulu kan, pura-pura kan. Makanya susunan ini mantap kali disebutkan oleh Allah. Tuli, bisu, buta, mantap nih susunan. Pura-pura tak dengar dulu. Pak, si Fulan korupsi itu. Alah udahlah. Pak, ini maksiat. Pura-pura tak dengar. Udah. Kalau dia pura-pura tak dengar, bisa dia mengatur percakapan sesuai yang dia pahami. Lah ini tadi aja nggak mau dia pahami. Dia tidak mau memahami sesuatu. Bagaimana mungkin dia mau mengatur ucapannya untuk bisa mengatur sesuatu? Mendengar. Saya, misalnya di pesantren nih, ada aja yang dengar saya cowok cewek dekat-dekatan saat ini. Itu kalau udah di depan nanti mulai itu jangan ada yang pacaran. Siapa yang mau menikah biar kulamar kan. Anak-anak itu tahu. Ustaz Fatih marah. Itu dengar. Kenapa? Mendengar berita. Supaya apa? Supaya bagus anak-anak itu. Supaya terarah hidup ngomong. Baru setelah itu apa? Memperhatikan dengan seksama. Ada perubahan tidak? Kan begitu. Oh, ternyata tidak ada perubahan. Kita dengar lagi apa yang dia lakukan ketika tidak ada perubahan. Oh, ternyata dia tidak berubah. Ngomong lagi. Kau harus berubah ya. Panggil. Kau harus berubah. Begini. Iya Ustadz. Iya. Baru pantau lagi, lihat mata. Ini kan berfungsi. Harusnya 3 panca indera yang di atas ini, telinga, mulut, mata, itu untuk melakukan pendeteksian, dideteksi hukum Allah itu jalan atau tidak. Itu dia. Telinga untuk melihat, mendengar. Di kampung ini ada kumpul kebu katanya. Kumpul kebu atau kumpul sapi. Kumpul kebu. Dengar kan? Kalau dari pendengaran seolah-olah kita tidak mendengar, udah selesai. Tidak kita tanggapi dengan omongan, selesai. Pak, ya, kampung ini ada kumpul kebu. Alawas lah, sitok. Apa-apa sitok. Misalnya. Udah melebar gara-gara sitok. Tapi dari sitok itu, Pak, ada kumpul kebu nih Pak, di sana. Janda sama duda. Misalnya. Dalam satu rumah. Ya. Langsung dia, di mana? Sana Pak, cek dulu.
begini. Misalnya kalau kepala desa, kardus, misal, gini, langsunglah dibilangin, betul nggak? Dinasihati, kalian nggak boleh begini, begitu, cabut, gini, kau orang mana? Nih, udah, baru diperhatikan dia melakukan lagi atau tidak. Lakukan tadi, oh ternyata tidak, sudah aman. Ternyata melakukan lagi, dengar lagi, lakukan lagi dia, panggil lagi, ancaman terakhir, gitu. Perhatian lagi. Jadi ini main ini. Susunan yang dibuat oleh Allah, summum bukmun umyun, pada orang kafir dan orang yang disamakan dengan orang kafir, itu nggak berlaku, nggak bermanfaat, bahkan tidak ada fungsinya sama mereka. Telinga mereka tak berfungsi, mulut mereka tak berfungsi, mata mereka tak berfungsi. Ini kan yang ingin Allah sampaikan kepada orang kafir tuh. Punya telinga tapi tak pernah kau fungsikan untuk perintah dan larangan Allah. Punya mulut, kapan kau speak up? Bayangkan, kita mendengar contoh lain, kita mendengar. Kalau skala yang lebih besar, misalnya di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ada Selat Malaka. Di Pulau Sumatera ada tambang yang cukup besar. Ada gas yang cukup besar. Dengar. Kemudian ketika kita mendengar itu, kita harus ngomong. Itu tambangnya gimana? Begini, Ustaz, begini. Oh, Selat Malaka itu gimana? Begini. Oh, perhatikan. Betul enggak? Begitu kemudian kita sudah mendengar, kita sudah bertanya, memperhatikan, mulut difungsikan lagi. Fungsi itu apa? Untuk dakwah. Oh, ternyata Selat Malaka dari dulu sampai sekarang itu kepunyaan Muslim. Punya Muslim. Harusnya itu adalah selat yang tergengsi di seluruh dunia. Kenapa? Orang tidak akan bisa lewat jalur kapal laut selain dari situ. Mau mutar ke benua Australia jauhnya minta ampun. Maka direkayasalah perjanjian sehingga orang-orang barat termasuk Amerika dan Cina lewat Selat Malaka tidak bayar alias gratis. Dari itu aja sebenarnya itu umat Islam, apakah Malaysia atau Indonesia, itu sudah bisa kaya. Lewat ayo karcis. Pintar mereka. Ada perjanjian bersama, begini, begitu. Maka ini jalur internasional. Kita pun bangga. Kita punya selat jalur internasional. Mantap. Ditokohin. Supaya apa? Gratis. Tapi ketika mereka mengambil, jadi tambang yang ada di Indonesia ini, mereka melakukan tipuan. Di Papua itu maka disebut Tembagapura, pura-pura tembaga, rupanya emas yang dikerok. Orang tuh tahu, pejabat-pejabat yang dulu tuh tahu, tapi pura-pura tak dengar. Kenapa? Mulutnya sudah disogok oleh apa? Akibatnya apa? Akibatnya semakin lama rakyat semakin miskin. Kenapa? Tidak memfungsikan telinga, tidak memfungsikan mulut, dan termasuk mata tadi. Fungsikanlah. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa sekarang perintah dan larangan Allah itu dilaksanakan atau tidak. Kita ini sudah merdeka atau belum? Panjat pucang gigih kali. Sampai kolor-kolornya putus.
Dia pikir sudah merdeka betul. Mulai besok rupanya hidupnya semakin lama semakin parah. Tarik tambang, tambang kita dikuasai orang. Awak tarik tambang, tambang kita dikuasai orang. Awak tinggal tambangnya. Itu memfungsikan apa tadi? Telinga, mulut, dan mata. Kalau telinga sudah tidak berfungsi, mulut tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, tadi kal bahaim balhum adal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih parah lagi dari binatang ternak itu sendiri. Intinya pertama bahwa Allah mengumpamakan orang kafir itu seperti binatang ternak karena tidak berfungsinya telinga, tidak berfungsinya mulut, tidak berfungsinya mata. Tapi ingat, ini bukan hanya berlaku dengan orang kafir saja, tapi berlaku dengan orang yang disamakan dengan orang-orang kafir. Siapa mereka? Munafik. Ada. Munafik itu ada, bukan tak ada. Kalau umat Islam yang salah, dia pun menyalahkan umat Islam. Begini umat Islam begini. Begitu umat Islam yang diserang, seolah dia membela orang lain. Bukan begitu. Kita kan ini Islam rahmatan lil alamin, nggak boleh begitu. Kemaduk injak pakai pelongkot. Ya baik. Ini ngaji mau marah-marah nih sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau dipertanyakan, pada tafadhol masykurah. Silakan. Mentafsirkan Al-Quran dengan menjelaskan tafsir Quran itu berbeda. Kalau kita ini namanya menjelaskan tafsir Quran. Tafsirnya ada. Siapa yang mengarang, siapa yang menulis? Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuti. Saya cuma baca, begini penjelasannya. Nanti mungkin ada sedikit dari Imam Ibnu Katsir tentang asbabun nuzul atau sebab turun ayat, begini. Itu namanya menjelaskan tentang tafsir. Tapi kalau menafsir-nafsirkan Quran sementara dia tidak memiliki bobot ilmu untuk menjelaskan tentang itu, neraka tempatnya. Neraka tempatnya. Kenapa? Man fassara al-Qur'ana birra'yi faqad maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsir-tafsirkan Quran hanya dengan ra'yunya saja, hanya dengan akal pikirannya saja tanpa ilmu, maka dia sudah menempatkan tempat duduknya di dalam api neraka. Suka-suka hati, kepala, entah kepala ayahnya lah, suka-suka hati jadi pokoknya. Suka hati. Bahkan nanti ada satu kasus itu, celeng hutan oleh, babi hutan boleh. Kalau babi yang ini nggak boleh, dari mana dia hukum? Gitu. Bahkan ada yang menyatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya, cahaya langit dan bumi, jadi cahaya. Allah itu cahaya. Ini aneh-aneh aja nih. Makanya dibaca betul tafsirnya. Ternyata penjelasan dalam kitab tafsir jalan begini. Mungkin lebih panjang tafsir Imam Ibnu Katsir atau Imam At-Tabari atau Imam Al-Maraghi atau Imam Al-Qurtubi. Itu kan tafsir-tafsir yang muktabar di kalangan para ulama, yang seluruh ulama pun sudah memahami tafsir itu dan tidak ada yang mengatakan tafsir itu salah. Sudah muktabar. Jadi begitu, kita mau mentafsirkan Quran sendiri, ilmu kita bisa apa? Nahu sorob aja entah-entahan bohong-bohongan. Mau belajar balaghah pula lagi, kan gitu. Tapi kalau dia memang mampu, ya monggo silakan. Kau mampu ilmu nahu, siap. 20 tahun aku ngajar nahu. Sorob, kecil. Balaghah, aduh, gampang. Ya sudah silakan. Bahasa Arab mengerti. 20 tahun aku di Mesir sana.
Apa yang nggak tahu aku bahasa Arab? Ya silakan. Kalau dia punya ilmu untuk mentafsirkan Quran sendiri tanpa tafsir yang lain, dia punya tafsir, dia ulama memang. Sebagaimana Imam Syafi'i faham, sebagaimana Imam Hambali faham, ngerti. Apakah orang sekarang punya kemampuan? Loh, manjadda wajada. Aku sering bilang sama anak, barang siapa manjat pasti dapat. Manjat apa? Bersungguh-sungguh pasti dapat. Tidak ada. Sekarang dibutuhkan mufasir juga. Kenapa? Ya syaratnya itu tadi. Ilmu bahasa Arab, nahu, shorob, balaghah, itu syaratnya. Itu ilmu alat. Tambahannya mungkin nanti ilmu tentang asbabun nuzul. Kalau itu Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat ini bagaimana. Kemudian kalau hadis, asbabul wurud, sebab-sebab adanya hadis ini bagaimana. Kalau kita belajar hadis, paling hadis ini apakah hadis yang mutawatir atau hadis ahad. Hadis ahad pun nanti apakah hadis ini hadis sahih, hasan atau dhaif atau bahkan maudhu. Dipelajari hadis masyhur gimana. Kalau misalnya teks dengan teks itu berlawanan, mana yang didahulukan? Apa gitu kira-kira. Nah, jadi kita bukan mentafsirkan Quran tapi menjelaskan tafsir. Sedangkan yang mentafsirkan Quran tidak dengan ilmu, maka siap-siap dia menempati tempat duduknya di dalam neraka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a'is sa'ilin. Wa sallallahu sallam alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.